warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Oke, baiklah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fisika di kelas 9 atau di kelas 3 SMP. Dimana yang pertama sekali kita bahas di sini adalah tentang listrik statis. Oke, baiklah. Nah, langsung saja kakak tuliskan. Ya, Mas ingat ya, bareng Kak Ulfa ya. Baik Kak Ulfa. Baik Kak Ulfa. Yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang listrik statis. Nah, Dek, pada umumnya listrik itu dibagi dua berdasarkan aliran listriknya. Yang pertama adalah listrik yang alirannya searah atau bisa mengalir. Ada listrik yang tidak bisa mengalir, itulah yang disebut dengan listrik statis. Iya, maka kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis. Oke, tentu sudah sering ya kita dengar kata-kata listrik dan kata-kata statis. Ada dua bagian di sini. Listrik itu ya udah bentuk energi. Nah, listrik statis itu adalah muatan listrik yang tidak mengalir atau dia menetap atau sifatnya diam. Atau kalau kakak analogikan, listrik statis itu adalah seperti danau, sedangkan listrik dinamis itu seperti air yang mengalir. Berarti ada nggak muatan listriknya? Pasti ada. Hanya saja tidak bisa dialirkan dalam bentuk energi. Oke, maka dari itu kakak tuliskan definisi dari listrik statis adalah muatan listrik ya. Muatan ini simbolnya adalah Q. Muatan listrik yang sifatnya, ini kakak tuliskan, mudah-mudahan ini agak terang kalian lihat ya nih, yang sifatnya diam, dikatakan tadi kan statis ya, yang diam atau dengan kata lain tidak mengalir. Inilah definisi dari listrik statis. Nah, di sini kakak bawa dengan kata-kata muatan. Oke dek, kita ambil dari kata-kata muatan yang simbolnya adalah Q. Berarti yang pertama kita bahas di sini adalah muatan listrik. Kakak tuliskan, ini adalah muatan. Yang simbolnya deku adalah Q. Ya, simbolnya adalah Q. Apa yang disebut dengan muatan? Begini. Pada hakikatnya, benda ini tersusun dari berbagai partikel-partikel atau atom-atom penyusun. Di dalam atom bahkan ada juga penyusunnya. Nah, dari itu kakak ambil, di listrik itu ternyata ada muatan-muatan yang berupa nanti adalah partikel-partikel elektron yang mengalir. Nah, dari itu kakak ibaratkan suatu partikel ya. Suatu partikel kita sebutlah itu sebagai inti atom atau kita sebut sebagai atom. Nah, kakak misalkan kita mulai dari atom. Ini adalah suatu atom, ya. Ini merupakan suatu atom. Bisa dilihat adik-adik semua. Maafkan gambarnya yang kurang cantik. Oke, ini adalah sebuah atom. Nah, kenapa harus kakak bahas atom? Supaya kalian tahu, karena kita bahas tentang muatan, ya. Nah, begini. Kalau ini atom itu terdiri dari beberapa muatan. Oke, ada muatannya, muatan negatif. Kakak misalkan ada dua muatan negatif. Bisa dilihat? Bisa ya? Cukup jelas suara kakak? Oke. Nah, ini muatan negatif. Nah, bisa aja di dalam ada muatan lainnya. Berupa apa kak? Muatan positif. Muatan positif ya. Kak, ada nggak yang tidak bermuatan? Ada juga. Jadi kakak juga di sini satu lagi yang warna biru ya. Yang warna biru ini adalah tidak bermuatan sama sekali atau disebut sebagai muatan netral. Berarti ada 3 jenis muatan. Kakak tulis supaya lebih detail jenis muatan ya. Jenis muatan listrik. Jenis muatan aja kakak bikin. Muatan tadi simbolnya adalah Q. Baik, Q. Yang pertama disebut di sini sebagai muatan positif. Muatan positif atau kakak tuliskan tanda positif ya. Disebut ini sebagai proton. Disebut sebagai proton ya. Yang kedua ada yang disebut sebagai muatan negatif ya. Muatan negatif ini simbolnya adalah negatif. Namanya apa kak? Disebut sebagai elektron.
Apa tadi? Elektron, ya. Yang nomor 3D ada disebut sebagai tak bermuatan atau disebut sebagai muatan netral. Muatan netral. Sebenarnya ini nanti lebih detail pelajari di bangku SMA atau di bangku kuliah. Ini tidak ada muatan, kan tidak ada muatan sama sekali. Tapi karena udah kita buat berdasarkan jenis, maka kakak bikin di sini namanya adalah muatan netral. Oke, muatan netral itu tidak bermuatan, kosong. Ya, namanya apa kak? Namanya Deku adalah neutron. Neutron. Kakak kasih tips. Gini, kalau dia disebut dengan positif, muatan positif, berarti kata lainnya adalah proton. Tetapi gampang ya ingatnya. Kalau dia negatif, hanya ini yang berbeda, maka disebut dia sebagai elektron. Nah, kalau neutron bagaimana kak? Dia netral sebagai neutron. Berarti yang netral neutron, yang positif proton. Satu lagi pastinya adalah elektron. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Lanjut. Kak, ada apa dengan muatan-muatan ini? Nah, muatan ini deh mempunyai sifat-sifat. Kalau didekatkan muatan yang positif dengan muatan yang negatif, pasti ada interaksi di antara mereka. Atau jika ada muatan negatif didekatkan muatan negatif, adakah interaksinya kak? Pasti ada. Interaksi di antara muatan positif dengan positif, muatan negatif dengan negatif, itulah yang dibahas di sini nanti sebagai listrik statis atau gaya listrik yang disebut sebagai gaya Coulomb. Tapi terlebih dahulu kakak tuliskan sifat dari muatan, ya, karena kita tadi berangkatnya dari muatan. Oke, kakak tuliskan sifat muatan. Adik-adik bisa tidak dilihat tulisan kakak dengan baik dan benar? Bisa dibaca? Bisa dibaca? Oke, bisa dibaca ya. Sifat muatan. Yang pertama ya. Yang pertama kakak buat di sini muatan yang sejenis. Ya, muatan yang sejenis. Yang sejenis itu bagaimana kak? Misal, ya kakak tuliskan muatan yang sejenis akan tolak menolak. Akan tolak menolak jika didekatkan. Oke, jika didekatkan. Jika didekatkan. Yang kedua, muatan berlainan jenis. Muatan berlainan jenis. Berlainan jenis akan saling tarik menarik. Akan saling tarik menarik. Nah, ini memang sudah menjadi ketentuan alam ya. Sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi kodrat alamiahnya. Yang sejenis-sejenis itu bertolak menolak. Kalau yang lain jenis seperti akan saling tarik menarik, begitu ya. Akan saling tarik menarik. Oke, tadi hampir terlewatkan kakak buat. Di sini tadi kakak mau jelaskan sifat dari si atom. Ada yang disebut di atom positif, ada disebut sebagai atom negatif, dan juga ada yang disebut di sini inti atom dan kulit atom, begitu. Nah, perhatikan di dalam atom tadi. Atom itu berupa muatan kecil gitu ya. Di dalam sini kan ada yang disebut sebagai inti. Sedangkan yang terluar ini adalah si elektron. Berarti yang di dalam inti ini siapa aja? Yang di dalam inti adalah neutron dengan proton. Sedangkan yang di kulit inti itu adalah elektron. Oke, perlu kakak buat di sini atom, inti atom ya, inti atom atau disebutlah ini deku sebagai nukleus, nukleon ya. Kalau di biologi namanya nukleus, kalau di sini namanya nukleon ya, nukleon. Inti atom atau nukleon terdiri dari proton. Proton tadi muatannya apa? Positif. Iya, terdiri dari proton dan siapa di dalam? Muatan netral. Namanya apa? Neutron. Nah, ini namanya adalah neutron. Itulah di inti atom. Kak, berarti kan tadi 3 tuh kak. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Elektronnya di mana nih kak? Elektronnya berada di kulit atom. Oke, kakak tuliskan
Sedangkan di kulit atom terdapat siapa? Terdapat elektron. Oke Deku, elektron tadi muatannya muatan apa? Muatannya adalah muatan negatif. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Setelah tadi ada muatan, terus ada sifat muatan, terus ada sekilas tentang inti atom dan kulit atom. Kemudian ada atom yang disebut sebagai atom positif, ada atom yang disebut sebagai atom negatif. Saat dikatakan atom positif berarti dia kelebihan atom positif. Kalau dikatakan dia atom negatif berarti kelebihan elektron. Berarti dia butuh apa? Butuh proton. Kakak tuliskan ya. Yang baru nih. Kakak tulis atom positif. Apa yang disebut dengan atom positif, Kak? Atom positif itu atom yang memiliki apa? Positif ya. Berarti yang memiliki banyak muatan positif. Nah, muatan positif tadi namanya apa? Positif. Namanya adalah proton. Oke, ini dia untuk atom positif. Kak, kalau ada positif pasti ada negatif kan? Pasti. Jadi Kakak bikin di sini ada atom negatif. Kalau atom negatif bagaimana, Kak? Atom yang memiliki banyak muatan negatif. Iya, ini muatan negatif. Muatan negatif namanya tadi apa? Elektron. Berarti di sini dia punya banyak muatan positif. Artinya dia kelebihan muatan positif, otomatis dia kekurangan negatif. Kalau dia atom negatif, dia kelebihan muatan negatif, berarti dia kekurangan muatan positif. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke satuan dari muatan. Oke, Kakak bikin di sini satuan muatan. Satuan muatan apa nih, Kak? Satuan muatan listrik. Oke, satuan muatan listrik. Nah, jadi di ilmu listrik ini yang banyak sekali membahas itu adalah Pak Charles Augustin de Coulomb. Oleh karena itu, satuan dari muatan listrik ini adalah Coulomb. Tapi begini, tadi kan atom itu sangat kecil. Udah kecil atomnya, di dalamnya masih tersusun dari partikel-partikel kecil. Berarti ukurannya juga sangat kecil. Nah, jadi Kakak tuliskan tadi di sini, pelopornya adalah siapa tadi? Kakak bilang Pak Charles ya. Kalau Charles berarti dari Inggris itu ya biasanya. Pak Charles Augustin. Pak Charles Augustin de Coulomb. Nah, de Coulomb. Makanya satuan dari muatan listrik itu adalah Coulomb. Jadi Kakak bikin di sini satuan muatan. Muatan tadi simbolnya apa, Dik? Muatan listrik itu simbolnya tadi adalah Ki. Oke. Simbolnya adalah Ki. Satuan muatan listrik Ki adalah Coulomb. Nah, ini Kakak tuliskan ya. Adalah Coulomb. Oke. Nah, sampai sini mengerti? Lanjut. Kakak bilang tadi ukuran dari muatan itu sangat kecil. Makanya kita wajib tahu konversi satuan yang kecil. Nah, konversi satuan untuk muatan yang nilainya Ki ini lebih kecil dari angka 1. Berarti lebih kecil dari 1. Kalau dia 1 berarti di bawahnya apa? Di bawahnya berarti 0,1. Di bawahnya berapa lagi? 0,01, 0,02, seterusnya. Nah, ada konversinya yang biasa dipakai di sini Deku adalah satuan mili ya. Jadi Kakak tuliskan di sini ada yang disebut sebagai mili. Kalau Kakak masukkan ini satuannya adalah milicoulomb misalnya ya. Jadi milicoulomb itu adalah 10 pangkat minus 3 coulomb. Apalagi Kak, setelah mili ada yang disebut sebagai mikro. Nah, mikro itu gimana Kak? Mikro itu tulisannya gini Dekku. Agak bengkok cantik ya. Berarti mikrocoulomb. Berapa ini Kak? 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, lagi Kak yang lebih kecil dari 10 pangkat minus 6? Ada.
Langkah-langkah 3 berarti di sini adalah pangkat minus 9. Namanya apa Kak? Namanya adalah nano. Jadi Kakak tuliskan di sini ada yang disebut sebagai nanokolom. Berarti Kakak tulis nanokolom. Ini berapa Kak? 10 pangkat minus 9. Ada lagi Kak yang lebih kecil? Ada deh. Yang lebih kecil itu adalah 10 pangkat minus 12. Lompat 3 lagi. Jadi Kakak bikin di sini piko ya. Piko. Berarti piko kolom 10 pangkat minus 12 kolom. Ada lagi Kak? Ada nih. Namanya apa? Kiko, makanan kamu. Oh, tidak ya. Oke, lanjut ya, Dek. Kakak masukkan di sini piko kolom 10 pangkat minus 12. Ini wajib kamu hafal. Mili, mikro, nano, dan piko. Berarti yang paling kecil adalah si piko. Oke, kita kaji di kehidupan sehari-hari. Waktu zaman dulu kala untuk melihat benda yang paling kecil kita kenalkan untuk melihatnya adalah satuan pakai alat yang disebut sebagai mikroskop. Nah, kalian tahu sekarang bahwa mikroskop itu adalah dalam kisaran 10 pangkat minus 6 kolom. Kak, sekarang sudah pakai yang mana Kak? Sekarang tahun demi tahun semakin canggih ya, bahkan yang semakin kecil pun bisa diteliti. Yang dipakai sekarang adalah nanosistema. Seperti kasus di iklan-iklan Pepsodent begitu, itu kan pakai satuan nanosistema 10 pangkat minus 9. Berarti tidak tertutup kemungkinan untuk kalian nantinya juga pakai 10 pangkat minus 12 masih bisa diteliti. Itulah kecanggihan dari teknologi, semakin lama semakin berkembang. Kak, kalau konversi terbesarnya ada nggak ini Kak? Ada. Jadi Kakak bikin di sini ada konversi satuan. Ya, kalau yang besar ini ya Dek, yang setara dengan di sini. Konversi satuan ini kan namanya tadi kecil, itu kecil namanya mikro ya. Untuk mikro ukuran kecil. Kalau di sini Kakak bikin ukurannya adalah makro ya, berarti ukuran besar. Di mana nilainya itu misalkan yang kita ambil adalah satuan dari Q-nya ini lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1. Selain tanggal bilangan kilometer ya. Kita ambil kilometer di sini 10 pangkat 3. Ini harus positif. Ini 10 pangkat 3. Berarti kalau 10 pangkat 3 namanya apa? 10 pangkat 3 namanya kilo. Nah, kilo ya. Jadi kalau kilo itu apa? Kilo kolom misalkan. Jadi kilo kolom bagaimana Kak? 10 pangkat 3 kolom. Kak, di atas kilo masih ada? Ada. Kalau di sini pangkat 3, di atasnya berarti pangkat berapa? Pangkat 6 dong. Jadi Kakak bikin di sini di atasnya adalah sini mega. Mega bagaimana? Berarti mega kolom. Itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6 kolom. Di atas mega apa lagi? Di atas mega ada yang disebut sebagai giga. Nah, ada yang disebut sebagai giga kolom. Nah, kalau giga kolom berapa Kak? Berarti 10 pangkat 9. Di atasnya sama. Di sini minus 12, di sini pasti positif 12. Namanya apa Kak? Namanya adalah tera kolom. Itu nilainya adalah 10 pangkat 12 kolom. Makanya itu Kakak bilang tadi. Zaman sekarang yang kita pakai adalah nano kolom. Satuannya adalah 10 pangkat minus 9. Untuk ukuran makro juga yang kita pakai adalah 10 pangkat 9. Bahkan ini familiar di telinga kita. Kata-kata giga gitu ya Dek. Beli paket lah, berapa giga? 10 giga. Ternyata 10 giga itu 10 pangkat 9 ya. Makanya kalau sudah kilobyte satuan dari kota kamu itu setara di sini sudah 10 pangkat 3, sudah kecil kali. Nah, gitu ya untuk di sini. Nah, berarti di sini nanti Deko, ini sangat penting di matematikanya tentang perpangkatan. Sangat penting di matematika tentang perpangkatan. Perpangkatannya bagaimana? Kakak mau kasih tahu dulu ke kalian. Yang sifat matematikanya begini ya, mudah-mudahan kalian sudah paham semua. A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ini intinya bagaimana? Iya benar. A M ditambah dengan N. Kalau bilangannya sama. Contoh kasus, Kakak tuliskan 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 5. Ini bagaimana Kak? 2-nya kan sama nih. Berarti sesuaikan dengan di sini. Berarti 2 7 tambah 5. Berarti 2 pangkat berapa deh Ibu? 2 pangkat 12. Iya. Ini sangat mutlak untuk pelajaran matematikanya, penerapan ilmu fisikanya. Ya. Nah, Kak, perkalian aja, pembagian juga ada. Katanya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini artinya adalah A pangkat M dikurang M. Kasus sama Kakak buat
2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Ini artinya bagaimana? 2 pangkat 7 dikurang dengan 5. Akhirnya berapa? 2 pangkat 2. Ini wajib tahu ya untuk di sini. Untuk apa? Untuk konversi satuan yang digunakan nanti di perkalian atau di perhitungan kita. Oke? Bisa? Nah, barulah kita masuk ke interaksi di antara muatan-muatan. Oke, Adik. Kakak tuliskan di sini. Interaksi itu namanya apa, Kak? Nama difisikannya adalah gaya. Maka dari itu kakak tuliskan di sini yang mau kita bahas adalah tentang gaya Coulomb. Kak, kenapa Coulomb lagi? Karena yang pelopor ini tadi adalah Pak Charles Augustin de Coulomb. Jadi kakak bikin di sini gaya Coulomb. Gaya Coulomb ya. Oke. Dekku, gaya itu simbolnya apa? Yes, simbolnya adalah F. Simbolnya adalah F. Kak, kira-kira kenapa ya simbol-simbol itu? Simbolnya F, simbolnya S, itu kenapa ya, Kak? Sebenarnya kita berkiblat ke barat. Jadi bahasa yang kita pakai adalah bahasa Inggris, kan? Jadi ini kembali ke bahasa Inggrisnya lagi. Gaya itu bahasa Inggrisnya adalah force. F, O, R, C, dan E, ya, force. Makanya ini simbolnya adalah F. Atau nanti ada di video khusus kakak buat tentang besaran-besaran dari bahasa Inggrisnya, supaya kamu tidak bertanya-tanya dari mana sih ini simbol-simbolnya, gitu, ya. Oke. Gaya Coulomb di bahasa Indonesia yang baik, gaya itu disebut sebagai interaksi, ya. Interaksi muatan, ya. Interaksi muatan atau interaksi muatan disebut sebagai gaya Coulomb. Ini adalah interaksi yang terjadi. Nah, interaksi yang terjadi pada atom sejenis. Ya, pada atom sejenis ataupun berlainan jenis. Iya, atau berlainan jenis. Oke, tadi kakak sudah kasih tahu sifatnya di atas. Sifat yang sejenis tolak menolak. Jika didekatkan, yang berlainan jenis akan saling tarik menarik. Kakak ambil kasus 1. Kasus satunya adalah misal ada suatu muatan. Di sini kakak tuliskan ada suatu muatan. Muatan ini adalah Q1. Oke, muatannya muatan apa kita buat? Muatannya adalah muatan positif. Oke, muatan positif. Ya. Lalu di sini ada muatan positif juga. Muatan positif. Kenapa positif, Kak? Kita sesuaikan dengan sifat muatan yang sudah kakak tuliskan. Itu Q1 di sini adalah Q2. Oke. Nah, antara Q1 dengan Q2 ada nggak jarak? Ada jarak di antara mereka. Jarak ini deh di bahasa Inggrisnya atau di fisikanya simbolnya adalah R. Simbolnya adalah R. Maka akan terjadi apa? Katanya tadi mereka ini jika didekatkan akan saling berinteraksi. Tapi karena mereka sejenis, maka mereka ini akan saling tolak menolak. Berarti kalau tolak menolak itu menjauh atau mendekat? Pasti menjauh. Nah, ini menjauh. Ini ke kiri, ini ke kiri. Inilah dia interaksinya. Nah, berarti bagaimana ini, Kak? Terjadi gaya di sini sebesar F, ya. Terjadi gaya sebesar F. Karena mereka ini sejenis, maka mereka ini akan saling tolak menolak. Tolak menolak. Kalau kita lihat tarik menariknya bagaimana itu, Kak? Pasti dia tolak menolak dan dia akan saling menjauh. Oke, ini saling menjauh sifatnya. Oke, sayang. Kasus yang kedua, jika dia berlainan jenis. Kasus yang kedua, misal di sini ada muatan positif sebagai Q1, sedangkan di sini ada muatan negatif sebagai Q2. Adakah jarak di antara mereka? Pasti ada. Jadi kalau buat jaraknya adalah sebesar R. Adakah interaksi? Pasti ada interaksi. Karena mereka berlainan, maka mereka akan saling tarik menarik, maka akan ada interaksi sebesar F. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada interaksi berarti bagaimana ini? Tadi sifatnya adalah berlainan jenis. Berlainan jenis. Nah, kalau berlainan jenis bagaimana, Kak? Kalau dia berlainan jenis, maka di sini kakak buat mereka akan saling tarik menarik. Tarik menarik. Atau kata lainnya di sini adalah saling apa, Dek?
saling mendekat. Iya, saling mendekat. Maka karena Charles Augustin de Coulomb tadi mengamati tentang gaya yang terjadi pada atom, maka disimpulkan bahwa rumus dari gaya ini adalah F sama dengan K, ya, F sama dengan K, Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. F ini sama dengan perkalian antara Q1 dengan Q2 dengan konstanta yang selalu ditetapkan dibagi dengan jarak kuadratnya. F K Q1 Q2 per R kuadrat. Cara gampang menghafalnya, kamu ingat aja dekku, ini menjadi kakiku. Kakiku kenapa? Kakiku remuk. Nah ini kakiku remuk. Kakiku remuk. Double ya R-nya. Kakiku remuk. Ini bagaimana Kak pembacaan rumusnya? Kita kasih keterangan dulu ya, bahwa F ini adalah gaya. Oke. Satuan dari gaya apa? Apapun gayanya, satuannya tetap Newton. Jadi Kakak juga di sini satuannya adalah Newton. Lalu apalagi? Q ya. Q ini adalah muatan. Kakak bilang tadi muatan satuannya apa Ibu? Satuannya adalah Coulomb. Oke. Nah, setelah Coulomb apa lagi? Coulomb, kemudian di sini ada R, ya, R kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak muatan, ya, jarak muatan. Jarak itu satuannya apa? Satuannya adalah meter. Oke, perlu digarisbawahi bahwa di sini F, K, Q1, Q2 itu sama-sama di atas. Artinya kalau mereka sama-sama di atas itu adalah sebanding, sedangkan yang di bawah itu berbanding terbalik. Artinya bagaimana sih Kak? Kalau Q-nya besar, maka F-nya pastilah besar. Kalau R-nya besar, maka M-nya akan kecil, berbanding terbalik. Cara lihatnya gimana Kak? Kalau sama-sama di atas itu sebanding. Berarti bagaimana nih? Q, ya, atau Kakak tuliskan lebih gampangnya lagi, bahwa F ini sebanding dengan Q. F sebanding dengan Q. Bacanya sebanding ya. F sebanding dengan Q. Artinya bagaimana itu Kak? Kalau Q-nya besar, maka nilai F-nya auto besar juga dong. Nah, Q besar, F juga besar. Itu dikatakan dengan sebanding. Disebut sebagai sebanding. Lanjut ya. Kalau F-nya terhadap R-nya bagaimana Kak? F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jangan lupa R kuadrat. Berarti bagaimana ini Kak? Kalau ini besar, R besar, R kecil. Kalau F-nya besar, R-nya yang kecil. Mereka ini selalu berbanding terbalik. Jadi Kakak tuliskan nilai R kuadrat besar, maka nilai F-nya bagaimana? F-nya akan kecil seperti itu. Bisa ya? Kak, ngomong-ngomong di sini Kak belum Kakak tulis. Iya, sengaja Kakak tinggalkan bahwa K itu sudah ketetapan. Nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Satuannya apa Kak? Oke, kita perhatikan. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kan yang kita mau cari. Ini Kakak mau mengajak kalian juga supaya pintar membolak-balik rumus. Di matematika ini bisa kita kali silang ya Dek. F dikali dengan R kuadrat, K Q1 Q2 itu sebenarnya dikali dengan 1 di sini kan, hanya sedikit tidak ditulis. Maka boleh saja Kakak tuliskan rumusnya ini menjadi F dikali dengan R kuadrat sama dengan K Q1 kali dengan Q2. Boleh tidak? Boleh ya. F kali R kuadrat K Q1 Q2. Kita mau butuh ini nih, mana tahu yang ditanya adalah K. Bagaimana Kak merubah rumus saya Kak? Tuliskan saja deh Bu. Nilai K-nya sama dengan teman dari yang ditanya. Yang ditanya tadi siapa? K. Tindakan ya yang ditanya. Menjadi penyebut. Berarti penyebut itu di bawah atau di atas? Di bawah. Jadi Kakak tuliskan sub. Ini menjadi Q1, ini jadi Q2. Di atas tinggal siapa? Si F dengan si R. F kali R kuadrat. Cocok? Masihkah sama persamaan ini? Coba kita cek. Tadi persamaannya F kali R kuadrat sama dengan K Q1 Q2. Sekarang K ya. Berarti K itu kan kalau dikalikan silang kemarin. K dikali dengan Q1 Q2 sama dengan F kali dengan R. Cocok?
Cocok. Nah, untuk mengambil satuannya apa Kak? Yuk sama-sama. Berarti R satuannya apa tadi Dek? Newton. R satuannya apa? R itu satuannya adalah meter. Jadi kalau dia R kuadrat satuannya apa? Otomatis meter kuadrat. Q-nya satuannya apa? C ya. Q2 apa? C juga. Berarti satuannya ini apa? N dikali dengan meter kuadrat per C kuadrat. Oke, kembalikan di matematika. Kalau dia per, kalau kita naikkan ke atas, ini jadi negatif ya pangkatnya. Jadi satuannya sekarang apa? Newton dikali dengan meter kuadrat dikali C pangkat minus 2. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kakak harapkan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian ya di kehidupan sehari kalian dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal tentang listrik statis ya. Pantengin terus video kakak berikutnya di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share link kakak supaya channel ini berkembang ke depannya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.